Hey kid, don't ever let them get inside your head. PSSI intensif mencari pemain andalan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3. David Jonathans dari Bayern Munchen jadi opsi terbaik untuk gabung timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah berusaha maksimal dalam mempersiapkan tim nasional untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3. Salah satu fokus utama adalah memperkuat skuad dengan pemain berkualitas yang bisa memberikan kontribusi optimal. Dalam upaya ini, nama David Jonathans dari Bayern Munchen muncul sebagai opsi terbaik yang paling masuk akal untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat, dan PSSI menyadari pentingnya memiliki pemain-pemain berkualitas yang bisa bersaing di level internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan bahwa tim nasional membutuhkan pemain yang tidak hanya memiliki skill individu yang tinggi, tetapi juga mampu bermain dalam sistem tim dan beradaptasi dengan cepat. Kami butuh pemain yang dapat memberikan dampak positif baik di dalam maupun luar lapangan, ujar Thohir. David Jonathans adalah pemain muda yang berbakat, saat ini berkiprah di Bayern Munchen. Pemain keturunan Indonesia ini dikenal sebagai gelandang serang yang memiliki visi permainan yang tajam, kemampuan teknis tinggi, dan insting mencetak gol yang bagus. Jonathans telah menimba pengalaman bermain di salah satu klub terbesar di dunia, yang tentunya memberikan nilai tambah bagi tim nasional Indonesia. Pada usia 21 tahun, Jonathans sudah menunjukkan performa yang impresif di tim junior Bayern Munchen dan sempat dipromosikan ke tim utama untuk beberapa pertandingan. Keberadaannya di klub sebesar Bayern Munchen membuktikan bahwa Jonathans memiliki kualitas yang sangat mumpuni dan siap untuk tantangan lebih besar. Ada beberapa alasan mengapa David Jonathans dianggap sebagai opsi terbaik untuk tim nasional Indonesia. Pertama, pengalaman bermain di klub sebesar Bayern Munchen memberikan Jonathans keunggulan dalam hal teknik, fisik, dan pemahaman taktik yang mendalam. Kedua, posisinya sebagai gelandang serang membuatnya bisa menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan, serta memberikan kreativitas dalam serangan. Selain itu, Jonathans juga memiliki kemampuan untuk bermain di beberapa posisi berbeda, memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih. Karakteristik ini sangat penting mengingat ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia. Untuk dapat bergabung dengan tim nasional Indonesia, David Jonathans perlu melalui proses naturalisasi. PSSI telah memiliki pengalaman dalam hal ini dan optimis bahwa prosesnya akan berjalan lancar. Proses naturalisasi melibatkan beberapa tahap, termasuk persetujuan dari pemerintah dan koordinasi dengan klub serta pihak terkait. Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI telah melakukan komunikasi awal dengan Jonathans dan pihaknya menunjukkan respons positif. Kami berharap proses naturalisasi David Jonathans dapat berjalan cepat dan mulus, sehingga dia bisa segera bergabung dengan tim nasional, kata Thohir. Waktu menjadi tantangan utama bagi PSSI dalam mempersiapkan tim nasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, dengan tekad dan kerja keras, diharapkan tim nasional Indonesia dapat menemukan komposisi yang tepat untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi nanti. Seluruh pecinta sepak bola Indonesia tentunya berharap banyak pada PSSI dan tim nasional. Kehadiran pemain berkualitas seperti David Jonathans diharapkan dapat membawa perubahan positif dan membantu tim nasional meraih prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, tim Garuda diharapkan mampu memberikan kejutan dan menunjukkan performa terbaik di pentas dunia. Mari kita dukung dan doakan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia dalam upaya mereka meraih impian tampil di Piala Dunia 2026. Dengan semangat dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, diharapkan tim Garuda dapat terbang tinggi dan mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia. PSSI intensif mencari pemain andalan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3. Jayden Oosterwolde jadi opsi terbaik paling masuk akal. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus berupaya mempersiapkan tim nasional untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3.
Salah satu prioritas utama PSSI adalah memperkuat skuad dengan pemain-pemain berbakat yang dapat memberikan kontribusi maksimal. Dalam upaya tersebut, nama Jayden Oosterwolde muncul sebagai salah satu opsi terbaik yang paling masuk akal untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Menjelang babak kualifikasi yang semakin dekat, PSSI menyadari pentingnya memiliki pemain-pemain berkualitas yang dapat bersaing di level internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa tim nasional membutuhkan pemain yang tidak hanya memiliki skill individu yang baik, tetapi juga mampu bermain dalam sistem tim dan beradaptasi dengan cepat. Kami butuh pemain yang dapat memberikan pengaruh positif di dalam dan luar lapangan, kata Thohir. Jayden Oosterwolde adalah pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia. Pemain muda ini dikenal sebagai bek yang memiliki kecepatan dan kemampuan bertahan yang solid. Oosterwolde, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, telah menunjukkan performa yang konsisten dan mengesankan di Liga Belanda. Pada usia 22 tahun, Oosterwolde sudah memiliki pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Belanda, yang merupakan salah satu liga terbaik di Eropa. Dia dikenal dengan kemampuan overlap yang baik, disiplin dalam bertahan, dan visi permainan yang cerdas. Hal ini menjadikannya sebagai kandidat yang ideal untuk memperkuat lini pertahanan tim nasional Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa Jayden Oosterwolde dianggap sebagai opsi terbaik untuk tim nasional Indonesia. Pertama, pengalaman bermain di Liga Eropa memberikan Oosterwolde keunggulan dalam hal teknik dan pemahaman taktik yang lebih mendalam. Kedua, kecepatan dan ketangguhannya di lini pertahanan bisa menjadi aset berharga bagi tim Garuda. Selain itu, Oosterwolde juga memiliki fleksibilitas untuk bermain di beberapa posisi di lini belakang, yang memberikan pelatih lebih banyak opsi dalam merancang strategi. Karakteristik ini sangat penting mengingat ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia. Untuk dapat bergabung dengan tim nasional Indonesia, Jayden Oosterwolde harus melalui proses naturalisasi. PSSI telah memiliki pengalaman dalam proses ini dan optimis bahwa semuanya dapat berjalan lancar. Proses naturalisasi melibatkan beberapa tahap, termasuk persetujuan dari pemerintah dan koordinasi dengan klub serta pihak terkait. Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI telah melakukan komunikasi awal dengan Oosterwolde dan pihaknya menunjukkan respons positif. Kami berharap proses naturalisasi Jayden Oosterwolde dapat berjalan cepat dan mulus, sehingga dia bisa segera bergabung dengan tim nasional, kata Erick Thohir. Waktu menjadi tantangan utama bagi PSSI dalam mempersiapkan tim nasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, dengan tekad dan kerja keras, diharapkan tim nasional Indonesia dapat menemukan komposisi yang tepat untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi nanti. Seluruh pecinta sepak bola Indonesia tentunya berharap banyak pada PSSI dan tim nasional. Kehadiran pemain berkualitas seperti Jayden Oosterwolde diharapkan dapat membawa perubahan positif dan membantu tim nasional meraih prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, tim Garuda diharapkan mampu memberikan kejutan dan menunjukkan performa terbaik di pentas dunia. Mari kita dukung dan doakan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia dalam upaya mereka meraih impian tampil di Piala Dunia 2026. Dengan semangat dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, diharapkan tim Garuda dapat terbang tinggi dan mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia. Justin Mathieu, striker keturunan yang kepincut bela timnas Indonesia. Justin Mathieu, striker keturunan Belanda yang kini bermain untuk tim divisi utama Armenia, Noah FC, telah menjadi pusat perhatian setelah kabar bahwa PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, membidik naturalisasinya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak bergabung dengan Noah FC pada Juli 2023, Mathieu telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim 2023-2024, tampil dalam 33 laga dengan mencatatkan 4 gol dan 7 assist. Justin Mathieu lahir di Breda, Belanda, pada 10 April 1996. Ia memulai karir profesionalnya di klub Belanda, Willem II, sebelum kemudian bermain untuk beberapa klub di Eropa seperti Cambuur, Go Ahead Eagles, dan FC Den Bosch. Pada Juli 2023, ia membuat langkah mengejutkan dengan bergabung ke Noah FC di Armenia.
Di klub barunya ini, Mathieu cepat beradaptasi dan menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad, berkat kemampuannya dalam mencetak gol serta kontribusi assist yang konsisten. Bersama Noah FC, Justin Mathieu telah menunjukkan kemampuannya sebagai striker yang serba bisa. Dalam 33 penampilan musim ini, ia berhasil mencetak 4 gol dan memberikan 7 assist. Statistik ini menunjukkan bahwa Mathieu tidak hanya piawai dalam mencetak gol tetapi juga berperan penting dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kecepatan, teknik dribbling, dan visi bermainnya menjadi aset berharga bagi Noah FC di kompetisi divisi utama Armenia. Melihat potensi besar yang dimiliki Mathieu, PSSI memutuskan untuk mengejar proses naturalisasinya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat skuad timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang melihat kehadiran Mathieu sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan, Justin Mathieu adalah pemain yang memiliki potensi besar dan pengalaman internasional. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia. Penambahan Justin Mathieu ke dalam skuad timnas Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam hal serangan. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi menyerang memberikan fleksibilitas tambahan bagi pelatih Shin Tae-yong dalam merancang strategi. Dengan kecepatan dan keterampilan individu yang dimiliki Mathieu, diharapkan bisa membuka ruang lebih bagi penyerang lain dan meningkatkan produktivitas gol tim. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kabar ini dan percaya bahwa pengalaman serta kemampuan Mathieu akan menjadi aset berharga. Justin Mathieu memiliki kualitas yang luar biasa dan pengalaman bermain di Eropa yang akan sangat berguna bagi tim kami. Kami optimis bahwa dia bisa membawa dampak positif dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia, kata Shin Tae-yong. Berita tentang naturalisasi Justin Mathieu mendapatkan sambutan positif dari para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang melihat ini sebagai langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional dan berharap bahwa kehadiran Mathieu akan membawa perubahan yang dibutuhkan. Media juga ramai memberitakan tentang prospek ini, dengan beberapa analis sepak bola lokal menyatakan bahwa Mathieu bisa menjadi tambahan yang sangat dibutuhkan dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Namun, seperti halnya setiap langkah besar, ada juga suara-suara skeptis yang muncul. Beberapa pengamat sepak bola lokal mengingatkan bahwa penting untuk tetap fokus pada pengembangan bakat-bakat muda lokal meskipun naturalisasi pemain asing dapat membawa keuntungan jangka pendek. Meski demikian, mayoritas suara tetap mendukung langkah ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat tim nasional. Dengan proses naturalisasi yang sedang berlangsung, harapan besar ditempatkan pada Justin Mathieu untuk membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Tantangan yang dihadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak akan mudah, namun dengan kerja keras, dedikasi, dan strategi yang tepat, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Justin Mathieu sendiri mengungkapkan kegembiraannya atas kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Saya akan memberikan yang terbaik untuk negara ini dan berharap bisa membantu timnas Indonesia meraih sukses di kualifikasi Piala Dunia, ujar Mathieu. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Justin Mathieu, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia berharap bahwa langkah ini akan membawa mereka lebih dekat ke impian untuk tampil di Piala Dunia, mengangkat nama Indonesia di panggung sepak bola internasional. PSSI intensif mencari striker andalan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3, Ula Romeni jadi opsi paling masuk akal. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sedang bergerak cepat dalam mempersiapkan tim nasional untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Salah satu fokus utama PSSI adalah menemukan striker yang bisa diandalkan untuk memperkuat lini serang Garuda.
Di antara beberapa opsi yang ada, nama Ula Romeni muncul sebagai kandidat paling potensial untuk mengisi posisi vital tersebut. Menjelang babak kualifikasi yang semakin dekat, PSSI menyadari betapa pentingnya memiliki seorang striker yang tajam di depan gawang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa tim nasional membutuhkan sosok striker yang mampu memanfaatkan setiap peluang di depan gawang lawan. Kami butuh striker yang bukan hanya bisa mencetak gol, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bermain dalam berbagai situasi dan bisa beradaptasi dengan cepat, ujar Thohir. Ula Romeni, pemain kelahiran Belanda, menjadi sorotan utama dalam pencarian striker ini. Dengan postur tubuh yang ideal untuk seorang penyerang dan kemampuan teknis yang mumpuni, Romeni dianggap sebagai salah satu striker muda yang potensial. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki pengalaman bermain di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda, yang tentunya memberikan nilai tambah tersendiri. Romeni memulai karir profesionalnya bersama NEC Nijmegen sebelum akhirnya pindah ke Willem II. Di Willem II, Romeni menunjukkan performa yang cukup mengesankan dengan mencetak beberapa gol penting untuk timnya. Statistik menunjukkan bahwa Romeni memiliki insting mencetak gol yang baik dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat di berbagai situasi permainan. Ada beberapa alasan mengapa Ula Romeni dianggap sebagai opsi paling masuk akal untuk memperkuat lini depan tim nasional Indonesia. Pertama, pengalaman bermain di Liga Eropa memberikan Romeni keunggulan dalam hal teknik dan pemahaman taktik. Kedua, usia muda Romeni membuatnya masih memiliki potensi besar untuk berkembang dan beradaptasi dengan gaya permainan tim nasional Indonesia. Selain itu, Romeni juga dikenal sebagai pemain yang memiliki etos kerja tinggi dan disiplin. Hal ini sangat penting bagi PSSI dalam memilih pemain yang tidak hanya berbakat tetapi juga memiliki karakter yang baik dan profesionalisme tinggi. Untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia, Ula Romeni tentunya harus melalui proses naturalisasi. PSSI telah beberapa kali sukses dalam proses naturalisasi pemain, dan diharapkan hal ini bisa kembali berjalan lancar. Proses ini melibatkan beberapa tahap, termasuk persetujuan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan optimisme bahwa proses naturalisasi Romeni bisa berjalan dengan baik. Kami sudah melakukan komunikasi awal dengan pihak Romeni dan mereka menunjukkan respon positif. Kami berharap proses ini bisa segera selesai sebelum kualifikasi dimulai, kata Thohir. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 yang semakin dekat, waktu menjadi tantangan terbesar bagi PSSI. Namun, dengan tekad dan kerja keras, diharapkan tim nasional Indonesia bisa menemukan formula yang tepat untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi nanti. Para pendukung sepak bola Indonesia tentunya berharap banyak pada PSSI dan tim nasional. Kehadiran Ula Romeni diharapkan bisa menjadi solusi bagi lini depan Garuda yang selama ini dianggap kurang tajam. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, tim nasional Indonesia diharapkan bisa memberikan kejutan dan meraih prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia berharap, kehadiran striker tajam seperti Ula Romeni bisa membawa angin segar dan membantu tim nasional Indonesia meraih impian tampil di Piala Dunia 2026. Mari kita dukung dan doakan yang terbaik untuk tim Garuda. Miljan Manhoef jadi incaran naturalisasi, opsi striker ganas timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Salah satu langkah strategis yang sedang dipertimbangkan oleh PSSI adalah menaturalisasi pemain berbakat yang memiliki keturunan Indonesia. Dalam hal ini, nama Miljan Manhoef mencuat sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi striker di skuad Garuda. Miljan Manhoef, pemain muda yang saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem di Eredivisie, memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Pemain kelahiran 3 Januari 2002 ini dikenal dengan kecepatannya, ketajamannya dalam mencetak gol, serta kemampuan teknik yang mumpuni. Sejak debutnya bersama tim senior Vitesse pada tahun 2020, Manhoef telah menunjukkan perkembangan yang impresif dan menjadi salah satu pemain muda yang patut diperhitungkan di Liga Belanda.
Keinginan untuk menaturalisasi Manhoef bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan sosok striker yang mampu menjadi ancaman nyata di depan gawang lawan. Performanya yang konsisten di Liga Belanda membuatnya menjadi kandidat ideal untuk mengisi kekosongan di lini depan Timnas Indonesia. Selain itu, dengan usianya yang masih muda, Manhoef memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh dan memberikan kontribusi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi pemain bukanlah hal baru bagi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain asing telah dinaturalisasi dan memberikan kontribusi signifikan bagi Timnas Indonesia. Kehadiran Manhoef diharapkan dapat mengikuti jejak sukses mereka dan membawa Timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Menanggapi isu naturalisasi ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian mendalam dan komunikasi intensif dengan pihak Manhoef dan keluarganya. Kami sedang berupaya untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami juga ingin memastikan bahwa Milien Manhoef memiliki komitmen yang kuat untuk bermain dan memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana ini. Menurutnya, kehadiran Manhoef akan menambah kekuatan di lini depan dan memberikan variasi taktik yang lebih banyak. Manhoef adalah pemain yang memiliki kualitas dan karakter yang sesuai dengan gaya permainan yang ingin kami terapkan. Saya sangat antusias jika dia bisa bergabung dengan tim kami, kata Shin Tae-yong. Namun, proses naturalisasi ini tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu. Selain harus melalui prosedur administrasi yang kompleks, Manhoef juga harus menunjukkan komitmen dan keinginannya untuk bermain bagi Timnas Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, besar harapan bahwa Manhoef dapat segera bergabung dan beradaptasi dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Dengan adanya rencana ini, para pecinta sepak bola di Indonesia tentu berharap bahwa kehadiran Milien Manhoef dapat memberikan dampak positif bagi Timnas. Apalagi, dengan tantangan besar yang menanti di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, kehadiran pemain dengan kualitas seperti Manhoef sangat dibutuhkan untuk memperkuat peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya mengenai proses naturalisasi Milien Manhoef. Semoga semua berjalan lancar dan Timnas Indonesia dapat semakin kuat dan siap menghadapi setiap tantangan yang ada di depan.